Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sofal Mubarak, kelas Tadris IPS 5A, mata kuliah pembelajaran IPS terpadu NIM 12209193045, nomor absen 18. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Mari kita simak berikut ini. Di benak kalian pasti terlintas apa itu integrasi sosial. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja ini dibentuklah kata sifat integritas yang berarti keutuhan atau kebulatan. Sehingga dari kata yang sama terbentuklah kata integrer yang berarti utuh. Sedangkan menurut Rob Linson, integrasi adalah proses perkembangan progresif dalam rangka mewujudkan persesuaian yang sempurna antara unsur-unsur yang secara bersama mewujudkan kebudayaan universal. Lalu, bagaimana dengan integrasi sosial? Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bangsa, kebiasaan, sistem nilai, serta norma. Lalu yang selanjutnya yaitu suatu integrasi dapat berlangsung secara cepat atau lambat, yaitu tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, homogenitas kelompok. Kedua, besar kecilnya kelompok. Ketiga, mobilitas geografis. Dan yang keempat adalah aktivitas komunikasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Besar mobilitas, efektivitas kelompok, kecilnya geografis komunikasi kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajuannya rendah, integrasi sosial akan mudah tercapai. Sebaliknya, dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan tercapai dengan memakan waktu yang lama. Lanjut, yang kedua, besar kecilnya kelompok. Besar mobilitas, efektivitas kelompok, kecilnya geografis komunikasi kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosial mudah tercapai. Hal itu terjadi karena dalam kelompok yang kecil hubungan yang terjadi secara intensif sehingga tukar menukar budaya akan semakin cepat. Masuk yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Anggota yang baru datang tentu harus menyesuaikan dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadinya proses integrasi sosial. Lanjut, yang keempat, aktivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempengaruhi percepatan integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, maka semakin cepat pula integrasi antar anggota-anggota masyarakat untuk tercapai.
Dan bagian selanjutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga integrasi koersif. Nah, bagaimana ya dengan pengertiannya dari integrasi yang bentuk pertama hingga yang ketiga? Oke, langsung saja kita menuju ke slide berikutnya. Oke, masuk pembahasan yang pertama yaitu integrasi normatif. Apa itu? Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat, seperti bangsa Indonesia disatukan karena adanya Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat berbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat, seperti integrasi masyarakat dalam pasar tradisional. Lanjut pada bagian yang terakhir yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh sang penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif atau menerapkan sistem kekerasan gitu. Seperti halnya perusuh yang mengacau berhenti karena seorang polisi menembakkan gas air mata kepadanya. Oke, jadi cukup sekian presentasi materi integrasi sosial. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dan jangan lupa makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.